nama saya Jonathan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa itu Dalihanatolu. Nah, Dalihanatolu ini merupakan kearifan lokal dari Sumatera Utara. Nah, jadi Dalihanatolu punya 3 unsur, yaitu Soma Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marboru. Nah, Dalihanatolu itu merupakan tungku yang berkaki 3. Dalihanatolu ini merupakan pilar penopang utama kehidupan yang harus seimbang agar tidak runtuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pendapat para ahli bagaimana apa itu Dalihanatolu, kapan Dalihanatolu diterapkan, dan apa saja sih unsur-unsur Dalihanatolu itu. Nama saya Pendeta JHM Muller Tamba, umur 76 tahun. Dalihanatolu, Manat Mardongan Tubuh, Soba Marhula-hula, Elek Marboru. Sampai sekarang masih ada Dalihanatolu. Maksudnya biar kepada keturunan selalu hormat melaksanakannya. Itu adalah tanggung jawab keturunan supaya sampai dia hidup mengerti untuk menghormati orang tuanya, adiknya, dan hula-hulanya. Untuk melestarikan kepada keturunan, diajarilah anak-anaknya biar diketahui bagaimana Mardongan Tubuh, Marboru, doh Marhula-hula. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Guru Watson Simanjuntak, pimpinan gereja HKBP Jepanya, dengan umur 60 tahun hingga saat ini. Menurut saya, arti daripada Dalihanatolu sesuai dengan adat istiadat kita suku Batak itu terdiri dari hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Jadi ketiganya itulah yang dinamakan Dalihanatolu. Soba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubuh. Jadi adat Dalihanatolu itu, Soba Marhula-hula itu, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubuh itu sangat berlaku sampai sekarang. Di dalam Paradaton Falak Batak itu selalu ada. Jadi artinya itu menjadi suatu ciri khas yang diwariskan dari nenek moyang kita, dan tujuannya itu adalah baik, dan tidak bisa itu tidak ada, karena dimanapun kita berada, walaupun di perantauan, itu adalah sebagai ciri khas kita sebagai orang Batak. Dan dari situlah kita mendapat kebaikan-kebaikan dengan ciri khas kesukuan kita itu, kita dapat hidup di perantauan dan mendapat berkat. Dan bila pun ada orang Batak yang tidak melakukan itu dalam kehidupan bermasyarakatnya, itu mungkin karena tidak ditolerir oleh keagamaan atau kepercayaan mereka. Tapi kalau kita hingga saat ini, mayoritas orang Batak itu harus melakukannya, dan itu harus
dijunjung tinggi dalam etnis kebatakan kita sampai selama-lamanya. Itu pertanda bahwa kita ini adalah keturunan daripada nenek moyang kita yang Tuhan wariskan bagi kita. Jadi perlu digenerasikan kepada generasi penerus arti daripada manfaat dari Natuli itu sangat berharga bagi suku kita orang Batak, karena di dalam tatanan dari Natuli itu sangat bermanfaat bagaimana kita untuk menghormati hula-hula kita, bagaimana kita supaya mengasihi boru kita sebagai seorang anak, demikian juga kita sebagai sesama mardongan tubuh supaya selalu bisa berjalan bersama, dan sangat berharga lah karena di dalamnya itu nampak kasih Tuhan, supaya saling mengasihi, supaya saling mengayuni, supaya saling menghargai, supaya terciptalah kerukunan dan kedamaian, dan supaya sama-sama bersama-sama menikmati kebersamaan itu adalah mendapatkan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Terima kasih.